Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Mungkin untuk kali ini saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana sih kalau kita sering mengalami kecemasan, tiba-tiba takut, tiba-tiba badan gemetar gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita takut mati ya. Padahal nggak ada sensasi apapun di perut, tapi tiba-tiba kita memikirkan takut mati gitu ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu demikian teman-teman. Saya juga dulu sering yang namanya ketakutan. Bahkan tiba-tiba saya takut kok, takut mati gitu ya. Apalagi kalau dengar berita kematian, ada ambulan lewat, ada kucing berantem gitu ya. Saya takut teman-teman. Entah apa yang saya takuti gitu ya. Entah apa yang saya takuti dan saya pelajari, ternyata itu hanya traumatik yang kita alami. Kita tuh hanya takut sensasi yang dulu muncul lagi sekarang. Padahal sensasi itu sudah tidak muncul. Seperti badan gemetar, seperti lemas. Sebenarnya itu sensasi tidak akan muncul, tapi berhubung kita memikirkan atau kita cemas, sensasi muncul kembali beneran teman-teman ya. Makanya jangan, kalau kecemasan sedang muncul, kita tiba-tiba takut mati, kita harus apa ya, minimal kita harus pindah posisi teman-teman. Tetap tenang dan langsung berpikir positif bahwa tarik nafas dulu agar kita tenang, tarik nafas, terus belajar senyum gitu ya. Itu terus dilakukan. Kalau misalkan muncul rasa cemas, muncul sensasi, muncul rasa takut mati, muncul gitu ya, langsung tarik nafas panjang gitu teman-teman, gitu nyampe gitu, biasanya kita akan merasa tenang gitu ya. Dan selalu ingat kata-kata siapapun lah, kata-kata mentor siapapun ya, bahwa asam lambung tidak berbahaya, kamu tidak akan apa-apa, beneran kamu tidak akan apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Buktinya sekarang aja kalian masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan enak ya, makanan udah mulai berasa enak lagi, itu udah mulai masuk fase kesembuhan ya. Jangan bebani pikiran teman-teman dengan pikirannya nggak perlu. Contohnya takut pingsan, takut mati, nggak bakalan teman-teman ya. Maksudnya jangan berpikir sejauh itu ada urusannya lah, udah ada yang atur gitu ya. Jangan dibebani, jangan dipikirin terus gitu, itu udah ada yang atur, udah biarin aja gitu ya. Kita fokus aja ibadah, senang gitu ya, cari kesibukan, cari kesenangan gitu ya. Agar apa? Agar lupa teman-teman. Karena nantinya untuk kecemasan ini juga berangsur membaik kalau kita lupa, berangsur membaik kalau kita sering memasukkan hal-hal yang positif, pikiran positif ke pikiran kita. Nah, seperti video-video sebelumnya, saya sering katakan bahwa teman-teman yang masih suka di grup-grup Facebook ya, keluar dulu, nanti masuk lagi, nggak apa-apa kalau udah sembuh. Keluar dulu agar kecemasan teman-teman tidak semakin meningkat. Persentasenya tuh segitu-gitu aja gitu nantinya. Kalau teman-teman masih ada di grup Facebook yang di situ tidak membangun pikiran yang positif, tapi suka nge-share sesuatu hal yang negatif, padahal itu nggak boleh dilakukan oleh teman-teman atau penderita anxiety teman-teman. Karena kalau masih dilakukan, mau sampai kapan teman-teman? Mau sampai kapan? Bertahun-tahun pun pikiran negatif itu akan muncul. Karena apa? Selalu yang dimasuk-masukin adalah negatif terus ya. Itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau kecemasan itu tiba-tiba muncul di keramaian? Itu juga saya udah pernah. Makanya saya awal saya mulai berani melangkah keluar, itu saya selalu bawa ransel, dan isinya itu apa? Nasi sama telur putih sama air hangat. Itu saya terapi selama 3 bulan, gak pernah gak bawa, saya bawa terus. Jadi ketika di keramaian muncul, saya langsung minum seteguk 2 teguk, tenang, kita jalan lagi. Saya lawan, kadang sesekali saya lawan gini, saya lawan, saya kuat itu sesekali ya. Tapi kalau udah gak kuat, udah lemas, saya biasanya duduk nyender gini.
Biasanya saya minum seteguk 2 teguk gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu dilakukan terus menerus ya. Nanti lama-lama berangsur akan membaik teman-teman. Akan hilang. Kecemasan akan hilang. Kita akan berpikir positif lagi. Akan normal lagi teman-teman. Kita tuh seperti menghadapi kehidupan yang baru lagi. Napas segar, udah gak ngos-ngosan, jalan udah gak ngos-ngosan, udah gak sempoyongan, udah gak kelingan, matanya udah gak burem gitu ya, kepalanya udah gak puyeng lagi, kalau malam udah tidurnya bisa enak, tidur siang pun bisa, makan apa aja udah gak takut, udah gak berpikir lagi ya. Kita tuh seperti kalau makan ini ya, udah menafsu banget gitu ya. Kalau lihat makanan tuh enak nih gua. Udah nggak berpikir lagi, wah nanti muncul sensasi enggak ya, udah nggak seperti itu nantinya ya. Udah makan aja udah enak teman-teman ya. Bahkan kehidupan kita itu nantinya lebih sehat lagi karena mau nggak mau ya, saya juga nggak mau itu terulang kembali. Jadi kita tuh jadi kita tuh pola hidup kita seperti teratur gitu. Jadi tidurnya teratur, pola makannya jadi teratur, pola istirahatnya teratur, olahraganya teratur. Nanti seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu hikmah kita terkena great anxiety ya. Jadi kehidupannya tuh benar-benar berubah. Jadi kita tuh mengikuti pola hidup yang sehat teman-teman. Ya alhamdulillah kan, daripada seperti dulu kita jorok makan apa aja, zolim ke lambung ya, sehingga lambung luka, pikiran pun luka ya. Akhirnya mungkin dengan cara seperti ini, dengan cara dikasih sakit gitu ya, kita jadi bisa belajar, jadi banyak tahu tentang ilmu pencernaan gitu ya. Jadi banyak tahu makanan-makanan yang penyebab asam lambung ataupun yang bikin lambung luka gitu ya kan. Itu kan salah satu hikmah mungkin teman-teman ya. Mungkin orang di luar sana mungkin masih banyak yang belum tahu kan bagaimana caranya, apa sih makanan-makanan pantangannya ya kan. Teman-teman jadi tahu sekarang. Jadi keluarganya diberitahu, dijaga juga keluarganya, jangan sampai seperti kita gitu ya. Itu salah satu hikmah teman-teman ya. Jadi jangan meratapi sakit ini, aduh kok saya sakit terus nggak sembuh-sembuh, itu jangan. Justru kalau berpikirnya sakit terus, walaupun teman-teman udah sembuh, nanti teman-teman merasa masih sakit. Selama kecemasan itu masih ada, selama teman-teman masih cemas, ya asam lambung akan meningkat. Nah, asam lambung meningkat, bagaimana lambung bisa pulih kalau asam lambung meningkat ya? Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kita sudahi berpikir yang negatif dengan cara apa? Menghindari sosial media ya, karena di sosial media itu terlalu jauh teman-teman ya, terlalu jauh. Kalau di sosial media itu pemikirannya terlalu jauh, dan di situ tuh orangnya itu nggak bisa dikontrol gitu ya. Udah tahu di situ, misalkan di grup Facebook ya, udah tahu di situ orang-orangnya adalah orang-orang yang gangguan kecemasan ya, orang-orang yang anxiety. Harusnya saling memotivasi, jangan saling mengeluh, jangan meng-share yang berita-berita yang nggak perlu gitu ya. Ada yang bilang tetangga saya meninggal karena asam lambung atau yang lainnya, itu enggak tuh. Yang namanya kematian udah takdir teman-teman. Seperti itu aja udah. Jangan takutnya ini penyakit berat gitu ya. Kan banyak kan ya teman-teman ya, yang terkena asam lambung banyak ya, yang sehat pun banyak gitu ya, yang udah sembuh pun banyak gitu ya. Jadi ya ngapain harus dipikirin lagi gitu ya. Kalau ada sensasi udah, ada kalanya kita berdamai. Kalau berdamai berarti istirahat, nyender, tiduran, itu berdamai. Ada kalanya kita melawan. Misalkan kita lemas nih, lemas, angkat galon, kuat nggak? Kuat. Berarti teman-teman gak lemas kan, hanya ada di pikiran teman-teman sepertinya lemas gitu ya. Itu aja. Dan untuk meningkatkan energi gimana mas?
Kalau saya jujur ya, kalau meningkatkan energi itu ya mungkin dengan cara minum vitamin. Tapi kalau yang sering itu saya gula aren sama olahraga, jongkok berdiri, push up sama lari kecil. Dah itu aja. Insyaallah energinya akan pulih. Kalau energi udah pulih, anxiety kabur. Anxiety kabur. Karena pada dasarnya kecemasan ini muncul karena kita merasa lemas, kita merasa badan gemetar, kita merasa sesak gitu ya. Walaupun sesak beneran, tapi kan itu sesak bukan dari paru-paru. Oksigen ada yang masuk 95% loh, banyak pada saat saya cek itu. Berarti aman kan? Aman, nggak akan terjadi apa-apa. Itu hanya di pikiran teman-teman, hanya memberatkan pikiran, akhirnya asam lambung meningkat lagi. Ya udah, gitu aja terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Makanya harus diputus, teman-teman, harus putus gitu ya. Pikiran negatif stop, ganti dengan pikiran positif. Berpikir lagi, cemas lagi muncul, potong lagi, alihkan dengan cara berpikir positif. Alihkan dengan cara apa? Kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan kecil, lakukan di rumah, lakukan dimanapun. Kalau ada yang sedang kumpul-kumpul nih, membicarakan berita yang tidak enak, hindari. Kalau ada sesuatu yang negatif, mau di grup apapun negatif nih, isinya negatif terus, hindari. Ya. Jadi masukin terus pikiran positif. Lama-lama kan hilang, teman. Lama-lama kan lupa loh. Tiba-tiba badan saya fresh lagi gitu ya. Tiba-tiba bertenaga lagi. Udah, anxiety kabur, teman-teman. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Semoga bisa membantu, bisa mengurangi pikiran negatif teman-teman. Silahkan dicoba di rumah ya. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.